Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang keempat, mata kuliah budidaya air payau, kita akan membahas materi pokok bahasan mengenai persiapan tambak. Namun sebelum melanjutkan materi ini, silakan baca kembali ataupun simak materi yang telah disampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Terkait dengan persiapan tambak, ini memiliki tujuan pertama adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan yang dimaksud adalah baik itu media pemeliharaan air ataupun dasar tambak. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan produktivitas lahan. Jadi persiapan tambak sebelum dilakukan usaha penebaran ataupun pemeliharaan udang ataupun ikan di tambak, maka tindakan persiapan tambak ditujukan untuk meningkatkan produktivitas lahan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengeliminir faktor-faktor yang tidak mendukung kelangsungan hidup udang ataupun ikan dan mengoptimalkan beberapa faktor. Yang dimaksud dengan mengoptimalkan beberapa faktor di sini adalah di antaranya adalah meningkatkan kesuburan lahan dan meningkatkan parameter kualitas air yang optimal untuk menunjang kehidupan udang ataupun ikan. Kemudian yang keempat, tujuan dari persiapan tambak adalah untuk memberikan dukungan bagi pertumbuhan serta kelangsungan hidup udang ataupun ikan yang dibudidayakan. Kemudian yang kelima, uraian kegiatan ini akan mencakup pekerjaan konstruksi secara umum. Yang dimaksud dengan konstruksi secara umum di sini adalah melakukan perbaikan pematang, perbaikan saluran. Jadi bukan mengkonstruksi dari awal, bukan mengkonstruksi seperti yang dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu membangun tambak mulai dari dasar atau dari awal. Kemudian persiapan dasar tambak yang meliputi kedok teplok, pencangkulan, pembalikan untuk dasar tambak yang menggunakan tanah, ya. Ataupun pembersihan kalau untuk dasar tambak yang menggunakan beton ataupun plastik HDPE. Kemudian yang berikutnya adalah persiapan air tambak sebelum dilakukan penebaran benih ikan ataupun benur. Pokok bahasan pertama atau sub pokok bahasan pertama terkait dengan konstruksi tambak. Jadi meskipun tambak yang kita bangun itu sudah siap digunakan ataupun sudah pernah digunakan, maka sebelum penebaran di periode awal pemeliharaan ataupun periode-periode berikutnya sebelum pemeliharaan, maka perhatian terhadap konstruksi tambak itu sangat penting dilakukan. Jadi konstruksi tambak sebelum dilakukan penebaran benih harus dalam kondisi yang ideal, yaitu dapat mendukung budidaya udang ataupun ikan. Jadi dapat menunjang kehidupan udang dan ikan secara sempurna dan efisien. Nah, kategori ataupun kriteria tambak, konstruksi tambak yang ideal, dia harus mampu menahan air. Yang pertama harus mampu menahan air. Jadi harus memastikan dalam proses persiapan tambak harus dilakukan pengecekan terhadap pematang ataupun saluran-saluran outlet. Tidak adanya rembesan ataupun kebocoran. Jadi konstruksi tambak harus mampu menahan air. Kemudian yang kedua, tambak harus mampu membuang limbah. Jadi limbah
pasti akan ada gitu, baik dari endapan lumpur yang terbawa oleh air ataupun limbah karena adanya sisa-sisa makanan, sisa-sisa kotoran yang menumpuk di dasar tambak. Jadi konstruksi tambak harus diperhatikan, harus mampu membuang limbah baik selama masa pemeliharaan ataupun pasca pemeliharaan pada saat kita melakukan pengolahan tambak untuk persiapan masa pemeliharaan berikutnya. Kemudian yang ketiga, mampu memelihara kualitas air dan tambak dapat dikeringkan dengan mudah dan sempurna. Jadi konstruksi tambak yang baik harus bisa mampu menjaga kualitas air. Nah, dalam konteks ini persiapan tambak nantinya harus mampu pematangnya dasarnya itu dalam kondisi yang stabil sehingga tanahnya stabil itu akan mampu meningkatkan atau memelihara kualitas air selama masa pemeliharaan. Namun demikian, seringkali konstruksi tambak itu tidak atau kurang sempurna, yaitu tadi masalah yang bisa muncul kalau tidak diperhatikan adanya bocor atau yaitu kebocoran dari samping tambak. Di pematang akan karena dapat tekanan yang cukup tinggi gitu karena debit air karena volume air yang sangat besar di dalam tambak, maka itu akan sangat memungkinkan terjadinya kebocoran. Kebocoran itu akan sangat mudah terjadi jika tambaknya itu merupakan tambak yang menggunakan lahan dengan tanahnya bersifat porus ya. Jadi kandungan atau tekstur tanahnya tidak didominasi oleh tanah liat. Seringkali itu lahannya itu banyak campuran antara liat berpasir atau liat berdebu. Kemudian masalah juga yang sering muncul adalah infiltrasi. Infiltrasi ini rembesan, masuknya air dan baik itu dari dasar ataupun dari pematang. Nah, dari pematang ataupun dari dasar itu rembesan itu bisa masuk. Ini penyebabnya biasanya selain tadi tanah porus, kadang juga adanya gangguan hama ya, yang sering membuat lubang gitu di pematang tambak. Kemudian permasalahan lain yang juga muncul adalah pintu air tambak yang kurang baik. Ya, pintu air tambak ini seringkali terjadi kebocoran. Ya. Kebocoran dari sisi batas antara pematang dengan dinding pintu air. Atau antara paralon, kalau dengan inletnya itu menggunakan paralon biasanya akan terjadi rembesan ataupun kebocoran antara batas tanah dengan pipa yang dipasang sebagai pipa pengeluaran air. Kemudian masalah yang lain adalah elevasi ataupun kemiringan dasar tambak yang tidak ideal. Jadi kemiringan dasar tambak ini seharusnya minimal itu 3 derajat, 5 derajat gitu menuju titik sentral pembuangan air ataupun penggantian air. Nah, ini seringkali untuk tambak-tambak tradisional khususnya pada saat membangun awal mengkonstruksinya jika tidak diperhatikan elevasi ataupun kemiringan dasar tambak ini tidak ideal. Sehingga pada saat kita melakukan pengeringan dasar tambak semua pelataran tidak dapat dikeringkan secara sempurna atau bahkan terjadi adanya kubangan-kubangan di dasar tambak. Nah, apa yang dilakukan gitu ya terkait dengan konstruksi tambak? Maka langkah yang dilakukan yang pertama adalah penutupan kebocoran. Jadi, sebelum melakukan persiapan tanah dasar, sebelum melakukan persiapan air, sebelum melakukan penebaran, maka langkah pertama pengecekan pematang. Jadi, jika dalam pengecekan pematang ditemukan kebocoran, maka harus dilakukan
penutupan kebocoran. Penutupan bocor pada pematang dapat dilakukan dengan memasang kain kasa ataupun waring ya untuk mata jaring dengan misai 1,10 mm atau dengan ijuk, atau juga dengan alternatif yang lain menggunakan polietilen. Jadi bahan plastik polietilen ataupun geotekstil. Nah, caranya adalah dengan melakukan ya pada permukaan pematang dilakukan penggalian sepanjang sepanjang pematang yang diduga mengalami kebocoran. Nah, setelah dilakukan bagian tengah dari pematang itu dilakukan penggalian, baru dipasang ijuk plastik atau bahan yang kita gunakan tersebut. Dipasang vertikal sampai ke dasar atau melebihi dari titik kebocoran yang ada pada pematang. Kemudian dilakukan penimbunan. Nah, penimbunan baik itu dengan pasir ataupun menggunakan tanah yang dari hasil penggalian yang tadi sudah kita lakukan. Nah, indikasi atau tolok ukur pekerjaan ini, keberhasilan dilakukan penutupan kebocoran ini, yaitu tidak ada laginya kebocoran atau maksimum kehilangan air 5% per hari. Jadi, kehilangan air 5% per hari per bulan, dan 2% per hari pada bulan kedua. Jadi begitu selama kita melakukan pemeliharaan, jangan sampai air itu, volume airnya hilang melebihi dari 5%. Ya, karena kalau akan kehilangan 5% per hari, dalam 10 hari akan hilang 10%. Jadi kalau ketinggian air dalam tambak itu 1 meter, nah kalau hilangnya 5 hari, maka dalam 10 hari air akan turun menjadi 90 cm. Nah, dalam 1 bulan akan turun menjadi 7 cm. 70 cm. Tuh, karena turun kalau 5% berarti 5% 5 cm per hari. Per hari 5 cm, ya 5% ya. 5% dari 1 meter itu kan 5 cm. Yes, kalau dia 10%, 10 cm. Jadi sangat besar sekali dan itu akan sangat mengganggu kegiatan pemeliharaan ikan dan udang. Dan itu akan menyebabkan nanti gangguan pertumbuhan, gangguan nafsu makan dan sebagainya. Jadi kegiatan penutupan kebocoran harus memastikan bahwa tidak ada lagi kebocoran sehingga kehilangan air itu tidak melebihi dari 5% per hari pada bulan pertama dan bulan berikutnya tidak lebih dari 2% per hari. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengatasi rembesan. Jadi, langkah berikutnya adalah bila tambak rembes atau sangat porus, ya karena tanahnya, lahannya yang sangat porus, maka harus dilakukan perbaikan konstruksi dasar tambak. Jadi rembesan ini biasanya masuk dari dasar tambak, terutama pada saat pasang, gitu ya, air pasang itu air akan masuk dari dasar tambak. Nah, bila terjadi adanya rembesan seperti ini, maka ya pertama harus melakukan pengecekannya, ditutup semua saluran inlet, ya saluran inlet. Kemudian pada saat air pasang naik, nah itu akan kelihatan rembesan air dari dasar tambak. Nah, jika ditemukan rembesan seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah dilapisi dengan tanah. Jadi tambak itu dikupas, diangkat kalau itu bagian yang berlumpur, kemudian ditutup dengan tanah liat. Ya.
tanah liat yang ada itu ya biasanya diambil dari daerah lain. Ya, dari daerah lain kemudian ditumpukan atau ditimbun di dasar tambak yang mengalami rembesan tersebut. Nah, ketinggian ya, penimbunan tanah liat tersebut ya minimal 20 cm, ya 20 cm ketinggian penimbunan tersebut gitu supaya mengurangi ataupun menghilangkan rembesan pada tambak yang tadi dasar tambaknya bersifat porus. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan melapisi plastik polietilen. Nah, sekarang untuk tambak-tambak semi intensif, tambak intensif sudah banyak menggunakan plastik polietilen ataupun sering dikenal dengan HDPE. Nah, dengan ketebalan 0,2 mm, ada yang 0,3, ada yang 0,5. Cuman semakin tebal bahan plastik yang digunakan, itu akan semakin mahal biayanya. Nah, setelah dilapisi dengan plastik, baru ditimbun dengan pasir. Ada yang seperti itu. Namun, ada beberapa tambak yang langsung menggunakan full HDPE, itu jadi full semua tambak ditutup dengan full HDPE, sehingga rembesan itu tidak akan mempengaruhi kualitas air yang ada di dalam tambak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah biasanya juga melakukan plaster. Jadi plaster ini menggunakan cor beton ya. Jadi di dasarnya itu hanya bagian-bagian yang mengalami rembes, kemudian ditutup menggunakan plaster dasar, menggunakan campuran semen beton. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk elevasi dasar tambak yang lebih rendah dari permukaan air. Nah, seringkali pada saat mengkonstruksi ataupun menggali kolam, dasar tambaknya ternyata lebih rendah dibandingkan dengan permukaan air atau lebih rendah dibandingkan dengan surut, ya, pasang surut terendah. Maka solusinya adalah dengan lakukan penimbunan tadi seperti pada poin yang pertama, ditimbun, ditinggikan gitu. Ditinggikan dengan penimbunan tanah dasar menggunakan tanah ya. Atau membuat pematang di saluran keliling yang kedap air. Ya, kedap air artinya adalah tidak bisa ditembus oleh air seperti itu. Sehingga air tidak lagi masuk ke dalam tambak, tidak ada lagi rembesan ke dalam tambak. Kemudian dalam pekerjaan konstruksi ini juga yang harus diperhatikan yang ketiga adalah sistem pembuangan. Nah, sistem pembuangan ini ya terkait dengan pemasukan air dan pengeluaran air. Sistem pembuangan ini harus memastikan air dapat dikeluarkan dengan sempurna. Jadi pada saat kita melakukan pemanenan ataupun pasca panen, ya, kita ingin melakukan pengolahan kolam, persiapan kolam ataupun tambak. Nah, saluran outletnya itu harus mampu mengeringkan kolam ataupun dasar tambak itu secara sempurna. Kemudian seringkali pasca kita melakukan pemeliharaannya adanya lumpur. Lumpur itu baik itu karena endapan dari air yang masuk, lumpur karena bahan organik sisa kotoran ikan ataupun feses, ya, ataupun dari sisa-sisa pakan yang tidak dikonsumsi, yang tidak dimakan oleh ikan ataupun udang yang kita pelihara. Jadi sistem pembuangannya harus mampu menunjang ya, harus mampu mengeluarkan sisa kotoran, baik itu yang mengendap di dalam pipa ataupun di dasar kolam. Nah, kemarin ya pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas sistimonik ya, sistimonik yaitu untuk mengeluarkan air sesuai pada kolam ya, sesuai dengan lapisan yang diinginkan. Hanya memang pada untuk tambak-tambak saat ini sangat jarang ya
khususnya untuk di wilayah Kalimantan, ya Kalimantan Barat, pintu monik ini sudah sangat jarang digunakan, terutama untuk tambak-tambak semi intensif dan intensif, karena sistem pembuangan sekarang lebih banyak menggunakan sistem pipa, yang menggunakan pipa paralon dengan ukuran 12 cm, 12 inci, atau yang minimal dengan ukuran 8 inci. Ya. Monik harus dirancang agar dapat digunakan untuk panen. Sistem kantong dengan dinding di depan monik harus diperkuat agar tahan terhadap terjangan air. Nah, jadi sistem monik ini tadi saya kemukakan di atas bahwa kebocoran itu biasanya terjadi di dasar saluran atau di sisi kiri kanan dari saluran atau pintu monik tersebut, batas antara dinding dengan pematang. Itu seringkali terjadi kebocoran di situ. Kemudian poin yang ketiga adalah mampu atau terdapat sarana untuk melakukan membuang setiap 2 jam setelah pemberian pakan. Nah, dalam proses pemeliharaan biasanya secara rutin ataupun berkala dilakukan penggantian air. Nah, dalam kondisi tertentu kadang setiap 2 jam setelah pemberian pakan itu dilakukan penggantian air, terutama air yang ada di dasar. Jadi dalam konstruksi yang kemarin dibahas bahwa ada pipa yang dipasang ke central drain, ya ke tempat pengeluaran limbah ataupun bahan organik yang ada di dasar. Nah, dengan dibuka bagian luar dari pipa sebagai outlet itu akan menguras bagian dasar air yang umumnya kualitasnya kurang baik jika dibandingkan dengan air yang ada di permukaan. Poin yang keempat adalah central drain. Nah, harus memiliki saringan yang sesuai dengan ukuran udang. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa pipa yang dipasang untuk central drain itu diberi lubang, kemudian dilapisi dengan waring, ya sesuai dengan ukuran yang tidak bisa meneloskan atau tidak bisa dilewati oleh benih, ya ukuran benih yang dipelihara. Namun biasanya memang pada fase awal tidak dilakukan penggantian air, tapi setelah masa pemeliharaan umur 2 bulan, 3 bulan pemeliharaan sampai panen itu baru dilakukan penggantian air. Nah, tolak ukur dari pekerjaan ini adalah bahwa saluran yang ada mampu mengeluarkan air sesuai dengan kebutuhan. Kemudian poin yang keempat terkait dengan konstruksi adalah elevasi dasar petakan, saluran pembuangan dan tandon. Poin yang pertama adalah dasar petakan diatur miring ke arah pembuangan dengan slope atau elevasi kemiringannya itu 0,2%. 0,2%. Jadi harus miring. Ada yang 0,3%. Jadi tingkat kemiringan supaya air itu akan lebih mudah mengalir kepada titik central drain, biasanya seperti itu. Beda elevasi dasar antara petakan pemeliharaan dan saluran pembuangan minimal 25 cm, sedangkan elevasi tandon lebih tinggi dari saluran tepi, tapi lebih rendah dari petakan pemeliharaan. Bila elevasi tidak sesuai, maka untuk pengeringan dan itu biasanya akan terjadi genangan. Jadi untuk pengeringannya harus menggunakan pompa air. Ya. Biasanya gunakan pompa submersible ya, yang portable yang bisa dibawa. Kalau tidak, biasanya juga menggunakan pompa Robin. Kemudian yang ketiga adalah saluran pembuangan dapat dikeduk beberapa kali selama pemeliharaan untuk menghindari pendangkalan oleh kotoran tambak. Jadi saluran pembuangan biasanya ada di luar tambak. Jadi kayak saluran outlet dari tambak
kemudian dibuang ke saluran pembuangan. Nah, biasanya karena kita selama masa pemeliharaan dilakukan pembuangan lumpur, nah di bagian luar dari saluran pembuangan tadi, itu harus bisa dibersihkan, bisa dicangkul, bisa dikeduk, istilahnya seperti itu. Sehingga proses pertukaran air, pembuangan lumpur dan sebagainya bisa berjalan lancar selama masa pemeliharaan. Kemudian yang D, yang keempat, dalam pengupasan tanah dasar, nah ini khususnya untuk tanah, untuk tambak-tambak yang dasarnya masih menggunakan tanah ya. Jadi tidak dilapisi dengan beton ataupun plastik ataupun dengan HDPE. Jadi dikupas, biasanya dibalik gitu, baru dilakukan pemupukan. Nah, elevasi dikembalikan seperti semula. Biasanya dalam pemeliharaan itu karena dorongan kincir arus air gitu, maka dasar tambaknya itu akan berubah karena pelumpuran itu akan terjadi penumpukan berdasarkan arus air ataupun arus air yang didorong oleh kincir. Jadi elevasi itu pada saat pencangkulan pengupasan tanah dasar, kemiringan dasar tambak itu harus diperbaiki sehingga elevasi dasar tambak itu benar-benar mampu nanti mendorong air kotoran, sisa pakan itu ke titik yang diinginkan atau central drain. Tolak ukur keberhasilan dari pekerjaan ini adalah air di petak pemeliharaan dapat terbuang hingga kering. Jadi kalau air itu bisa terbuang, kemudian pelataran tambang itu bisa kering, maka tahapan berikutnya kita dapat melakukan penjemuran dasar tambak ataupun pencangkulan, kemudian pengapuran, kemudian dilanjutkan dengan tindakan pemupukan. Yang berikutnya terkait dengan persiapan tambak yang harus diperhatikan adalah rasio luas tandon dengan petakan pemeliharaan. Tandon dalam hal ini adalah ya penampungan air ya, yang sudah ditreatment yang berfungsi nanti untuk mensuplai air selama masa pemeliharaan ataupun untuk pergantian air selama masa pemeliharaan. Jadi volume air yang tersedia dalam tandon ataupun reservoir itu memenuhi syarat minimum kebutuhan air per hari. Jadi kebutuhan air per hari itu harus diperhitungkan. Seberapa besar areal tambak yang harus disuplai setiap hari. Karena pengurangan air ini bisa terjadi seperti tadi karena adanya rembesan, karena ada kebocoran, dan juga karena adanya penguapan ataupun evaporasi ya. Dan penggantian air maksimum pada masa kritis yaitu 30%. Jadi kalau secara harian itu mungkin tadi kurang dari 5% ataupun maksimum 5% karena ada rembesan dan kebocoran. Tapi dalam kondisi tertentu selama masa pemeliharaan air itu bisa diganti sampai mencapai 30% dari volume tambak yang beroperasional. Jadi kalau di areal tambak itu mencapai 100 hektar, petakan yang beroperasional, yang operasi ya maka bisa dibayangkan berapa besar kebutuhan air yang tersedia dalam tandon. Sehingga air siap pakai dalam satu hari harus mencapai 30% dari areal yang beroperasional. Sedangkan untuk petakan pengendapan dan penyerapan nutrien, petakan pengolahan limbah, nah ini biasanya untuk limbah atau air setelah masa pemeliharaan, setelah panen, ataupun pada saat penggantian air sebelum dibuang ke perairan umum, ke lautan, maka harus ada petakan pengolahan limbah. Jadi itu luasnya minimum sekitar 20% dari total tambak yang beroperasi. Nah, tolak ukur keberhasilan pekerjaan ini adalah kualitas air
dalam tandon harus lebih baik daripada air di petakan tambak. Maka pekerjaan selama masa pemeliharaan, selama operasional pemeliharaan udang ataupun ikan, pengukuran setiap parameter kualitas air tetap harus dilakukan setiap hari secara berkala, terjadwal, itu baik di kolam pemeliharaan ataupun di dalam petak tandon ataupun reservoir. Yang berikutnya adalah yang harus dipersiapkan ya sebelum masa pemeliharaan adalah tanah dasar. Nah, tanah dasar ini merupakan pelataran, di mana tempat hidupnya, tempat hidup udang ya. Terutama kalau untuk udang windu ya, hidupnya di dasar. Pelataran ini sangat penting diperhatikan. Tapi kalau untuk udang faname, kemudian untuk ikan bandeng misalnya, ataupun ikan kakap putih, ya pelataran ini bukan menjadi areal utama untuk ikan ataupun udang faname, bandeng, kakap untuk hidup gitu ya. Namun tetap harus diperhatikan dan dipersiapkan. Tanah dasar tambak harus dalam kondisi yang sesuai untuk kehidupan dan pertumbuhan udang. Hal ini dikarenakan sebagian besar waktu hidup dan mencari makan udang, ini terutama untuk udang faname ya, adalah di dasar tambak. Oleh karena itu, maksud saya tadi untuk udang windu ya, udang windu yang umumnya berada di dasar tambak. Oleh karena itu perlu melakukan kegiatan sebagai berikut. Nah, dalam proses persiapan tambak, hal yang pertama harus dilakukan adalah pengeringan tambak. Ya. Pengeringan tanah dasar tambak tujuannya untuk pengutusan dan drainase ya, pengeringan ya, dietuskan. Jadi air itu dikeringkan. Itu untuk tambak-tambak yang dasarnya merupakan dasar tanah ya, masih tanah gitu, tidak dilapisi dengan plastik ataupun beton, ini sangat penting ya. Nah, kemudian keberadaan karen kemarin itu, saluran dipetakan atau di dasar tambak ini menjadi bagian yang sangat penting untuk membantu proses pengetusan atau drainase. Itu sangat penting keberadaan karen kemarin. Kemudian setelah dikeringkan, dibuka saluran pembuangan, airnya kering, dilakukan penjemuran. Jadi setelah tambak dikeringkan, kemudian dilakukan penjemuran. Nah, untuk penjemuran tanah ini, dalam kondisi tidak ada air, itu bisa memakan waktu 1 minggu, 2 minggu, bahkan lebih gitu. Itu tergantung dengan kondisi air, tergantung dengan musim. Ya, kalau musim panas gitu, tidak ada hujan, proses penjemuran ini akan berlangsung lebih cepat. Biasanya 1 minggu itu sudah cukup untuk melakukan penjemuran. Tujuan penjemuran ini adalah untuk menguapkan atau mengoksidasi ya gas-gas metabolit, ya, gas-gas sisa metabolit. Yang dimaksud dengan gas-gas sisa metabolit adalah ya tadi hasil metabolisme udang dari kotoran atau bahkan ya tadi dari sisa pakan yang tidak dikonsumsi oleh udang ataupun ikan yang ada di dasar tambak. Nah, dengan penjemuran maka gas-gas tersebut akan menguap ataupun teroksidasi, berikatan dengan oksigen yang ada di udara. Tolak ukur keberhasilan pekerjaan ini adalah kadar air setelah pengetusan ya, atau setelah dikeringkan gitu mencapai batas lekat 20 sampai 50%. Nah, sedangkan kadar air setelah penjemuran kurang dari 20%. Ini bisa dilakukan pengukur dengan humidity tester ya. Tingkat kelembapan air itu ada alat ukurnya itu. Atau tingkat kelembapan tanah itu ada alat ukurnya. Atau kalau secara manual, kita bisa berjalan atau mengambil tanah, itu kemudian kita genggam. Ya, kalau tingkat dia itu bisa digenggam dan berbentuk sesuai yang kita
genggam seperti itu menunjukkan tingkat kekeringan sudah cukup. Atau kalau kita tuh berjalan di permukaan dasar tambak itu, telapak kaki tidak terbenam, kaki kita tidak terbenam gitu, atau hanya meninggalkan sisa telapak kaki, sementara lumpurnya tidak menempel di telapak kaki kita. Itu menunjukkan tingkat kekeringan dasar tambak itu sudah cukup memadai, kira-kira seperti itu. Kemudian poin berikutnya dalam persiapan tambak adalah pengupasan ya. Pengupasan ini maksudnya adalah kita harus melakukan pembalikan. Pengupasan dasar tambak, pembalikan dasar tambak itu dengan cara mencangkul, dicangkul seperti itu. Jadi dasar tambak ya ini hanya bisa dilakukan untuk dasar tambak yang masih berupa tanah ya. Sedangkan kalau dasar tambak yang sudah dibeton, tambak yang menggunakan plastik, baik itu terpal, HDPE, itu atau geotekstil yang untuk melapisi dasar tambak, maka tindakan pengupasan ini tidak bisa dilakukan. Jadi upaya yang dilakukan biasanya hanya dengan melakukan penyemprotan, ya disemprot sisa-sisa kotoran, sisa pakan dan endapan lumpur itu disemprot ke saluran outlet. Sedangkan untuk tanah, ya yang dasarnya tanah itu diperlukan pengupasan. Jadi pengupasan untuk tambak yang dasarnya pelatarannya masih berupa tanah ini menjadi keharusan terutama untuk tambak-tambak yang sudah sering digunakan untuk pemeliharaan udang ataupun ikan ya. Apalagi itu pemeliharaan yang secara intensif. Nah, tujuan pengupasan ini adalah untuk meningkatkan kesuburan, ya, mempercepat proses mineralisasi, mempercepat proses oksidasi, ya. Jadi dilakukan terhadap bahan endapan yang dapat dibedakan dari warna, tekstur, ataupun bau. Jadi akan kelihatan ya untuk tambak yang nanti pada saat dilakukan penjemuran biasanya permukaan tanah akan keputihan dan kecoklatan. Tapi begitu dilakukan pembalikan dicangkul, maka beberapa senti di bawah dasar permukaan tambak itu tanahnya akan berwarna hitam. Nah, berwarna hitam dan seringkali menimbulkan bau dengan tekstur yang lembek seperti itu. Dilakukan pada keadaan lumpur mulai pecah-pecah. Jadi tadi setelah dilakukan pengetusan, kemudian penjemuran, nah biasanya dasar tambak itu akan pecah-pecah, ada semacam meretakan gitu. Nah, itu dilakukan pencangkulan. Nah, tapi kalau untuk tambak yang keras seringkali ada ya terutama tambak yang dasarnya tanah liat gitu. Itu tidak dilakukan atau sulit untuk dilakukan pencangkulan gitu ya. Nah, bahan yang terkupas dipindahkan ke area pengurusan tanah. Jadi seringkali juga kalau memang tingkat pelumpurannya, tingkat endapan bahan organiknya itu sulit dilakukan pengeringan, itu dikupas kemudian dipindahkan. Maksudnya tidak, sehingga setelah tanah itu diangkut, dikupas, dipindahkan ke areal tertentu, nah digantikan dengan tanah yang baru, kira-kira seperti itu. Nah, tolak ukur keberhasilan pekerjaan ini adalah profil sedimennya itu homogen. Jadi permukaan dasar tambak itu akan kelihatan sama gitu. Jadi kecoklatan, kemudian tidak ada bau gitu. Jadi biasanya kalau tambak yang banyak tumpukan bahan organik akan muncul bau yang cukup menyengat ya, karena pembusukan dari bahan organik dari sisa-sisa kotoran udang, ikan, dan sisa-sisa makanan ataupun sisa pakan. Kemudian setelah dilakukan pengupasan tadi itu, kita dilakukan pengolahan tanah dasar. Jadi tadi pemindahan pengupasan itu diambil tanahnya, dipindahkan ke lahan yang lain,
untuk jadi timbunan, kemudian diganti dengan tanah baru. Nah, tahap berikutnya ada pengolahan tanah dasar. Pengolahan tanah dasar tambak meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembalikan tanah dasar. Jadi kalau tadi pengupasan itu fokusnya itu memindahkan tanah yang sudah lembek, yaitu sudah terjadi penumpukan bahan organik, biasanya cukup dalam, maka diangkat dan dipindahkan dari luar tambak sehingga menjadi tanah timbunan di luar areal petakan tambak. Nah, sedangkan untuk pengolahan tanah dasar ini fokusnya adalah untuk mengolah dasar tambak itu supaya menjadi lebih baik. Jadi tindak lanjut dari tindakan pengupasan dasar tambak tadi. Jadi yang harus dilakukan adalah pembalikan tanah dasar. Bila profil tanah homogen, ya kalau tadi sudah homogen seperti yang dilakukan di tahap sebelumnya pengupasan tanah dasar, yaitu maka tindakan pengolahan tanah dasar ini akan menyempurnakan proses oksidasi. Jadi dicangkul semua permukaan dasar tambak itu dilakukan pencangkulan atau dibalikan tadi. Kemudian jika sudah dilakukan pembalikan, baru dilakukan pengapuran, terutama jika hasil pengukuran pH tanahnya kurang dari 6. Nah, terkait dengan dosis pengapuran dapat dilihat pada tabel ini. Ini nanti pada slide berikutnya. Jadi setelah dilakukan pengapuran, baru dilakukan pemupukan. Nah, pemupukan biasa menggunakan pupuk organik. Ya, pupuk organik baik itu dari ternak ayam ataupun yang lainnya. Yang harus dipastikan adalah pupuk organik, ya pupuk organik bisa dari hasil peternakan ataupun dari banyak kan sekarang itu pupuk-pupuk organik dari limbah pertanian gitu, kemudian seresah, daun-daunan dan sebagainya dari perkebunan gitu yang diolah menjadi pupuk organik. Nah, harus dipastikan jangan menggunakan pupuk dari peternakan yang masih segar, yang belum matang istilahnya, karena itu akan nanti justru akan bersifat racun gitu bagi media pemeliharaan. Nah, terkait dengan dosisnya bergantung dari kesuburan tanah. Jadi kalau tanahnya kategori subur gitu, itu dosis pupuk organiknya jangan terlalu banyak. Tapi kalau dasar lahannya, tanahnya itu tidak subur, misalnya banyak mengandung pasir gitu ya, itu kan bahan organiknya sedikit, maka pupuk organik yang digunakannya harus lebih disesuaikan jumlahnya. Untuk tanah yang bersifat asam atau pirit yang bereduksi sulfat, ya dilakukan pencucian. Jadi ini untuk lahan baru biasanya itu pencucian dengan cara digenangi. Setelah digenangi kemudian dikuras airnya. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Ya, jadi digenangi ya 15-50 cm tinggi airnya, kemudian dibuang airnya. Itu dilakukan berulang-ulang untuk pencucian dasar tambak. Nah, kemudian atau reklamasi tanah dasar dengan ketebalan 10 sampai 20 cm. Jadi ditimbun dengan tanah dari luar lahan, kira-kira seperti itu. Terus pemberian pupuk organik pada saat tanah masih basah, kemudian pematang diberikan kapur, gitu, diberi kapur. Jenis kapur yang digunakan di sini nanti ada jenis kapur tohor, kapur kaptan, kapur pertanian ya. Nah, tolak ukur dari pengolahan tanah dasar ini adalah tanah menjadi gembur. Jadi kalau tadi itu dia padat sekali, itu menjadi gembur. Kemudian pH-nya meningkat lebih dari nilainya 6, ya pH-nya harus di atas 6. Gitu. Nah, ini kemudian masuk dalam tolak ukur dari pengolahan tanah dasar adalah bahan organik tanahnya 5-10%, kemudian potensi redoks, reaksi oksidasi ya kurang dari 50 mu volt ya. Kemudian pertumbuhan fitoplankton stabil, ini setelah nanti
pengisian air ya, pengisian air untuk pengolahan air gitu. Jadi pertumbuhan fitoplanktonnya akan stabil. Jadi tidak blooming kira-kira seperti itu. Untuk tanah yang pirit tidak terjadi penurunan pH. Jadi tadi tanah pirit setelah dilakukan pencucian, pengapuran, jadi pH-nya tidak turun gitu dan tidak bereaksi merah. Ya, biasanya lahan ataupun tanah yang mengandung pirit begitu diisi air, gitu, maka airnya akan merah atau kuning kemerahan. Itu menunjukkan tingginya zat asam, kira-kira seperti itu. Nah berikut ini contoh tambak yang dilakukan pengolahan dasar tambak. Jadi setelah dituskan atau pengetusan ya di tahap tadi itu dilakukan penjemuran. Nah penjemuran dia akan warnanya seperti ini. Nah biasanya sebelum dibalik ada yang mengaplikasikan kapur, diberi kapur gitu permukaannya. Ada juga langsung dilakukan pembalikan gitu. Nah setelah di tanah yang seperti ini yang tadinya warna putih ini karena kapur ataupun karena penjemuran dilakukan pembalikan seperti ini, dicangkul. Nah, bisa dilihat perbedaan tanahnya. Kalau di sini kelihatan putih kecoklatan, ya kecoklatan. Begitu dicangkul dibalik maka warnanya akan berubah menjadi hitam. Nah, setelah dilakukan pembalikan seperti ini, dijemur dan dilakukan pengapuran. Nah, warnanya akan homogen, kecoklatan. Seperti ini. Kalau kemarin ada penjelasan tentang caren, nah ini contoh nih, walaupun tidak terlalu jelas ya ini caren yang mengelilingi pelataran tambang. Ini biasanya dibuat keliling. Jadi ada di sisi ini, nah, dia mengelilingi petakan tambak. Ini seperti ini. Nah kalau yang ini pelataran, nah ini pelatarannya, pelataran tambak. Nah, ini terkait dengan jumlah kapur yang diberikan ya, yang diberikan bergantung dari hasil pengukuran pH tanah. Jadi dilakukan pengukuran pH tanah, kemudian baru dilakukan pengapuran. Nah, untuk tanah yang pH-nya lebih dari 6, 6,5 dan 7 misalnya, maka dosis atau kebutuhan kapurnya itu maksimum untuk CaCO3 itu tidak lebih dari 1 ton atau 1000 kg per hektarnya. Sedangkan CaOH2 itu ini berarti menunjukkan reaksinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan CaCO3. Itu kapur yang diaplikasikan untuk pH lebih dari 6 gitu itu tidak melebihi dari 750 kg. Sedangkan untuk kapur CaMgCO3 maka penggunaan kapurnya tidak lebih dari 920 kg. Demikian juga jika pH tanahnya berkisar 5 sampai 6, maka kapur yang digunakan itu lebih tinggi ataupun lebih banyak. Bisa mencapai maksimum itu 2 ton atau 2000 kg. Jadi lebih dari 1000 kg. Sedangkan untuk penggunaan CaOH2 gitu penggunaan kapurnya tidak lebih dari 1000 kg ataupun 1 ton. Demikian juga CaMgCO3 penggunaan kapurnya adalah 1840 kg dan seterusnya. Kalau pH-nya rendah di bawah 5, maka penggunaan kapurnya bisa mencapai 3 ton. 1500 kg, 2760 kg untuk CaMgCO3. Nah, berikut ini kita akan lakukan evaluasi. Silakan lakukan jawab pertanyaan berikut ini, bisa di kolom komentar ataupun gunakan lembar terpisah. Nanti dikumpulkan setelah
pembahasan diskusi materi ini. Yang pertama adalah sebutkan beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam persiapan tambak. Kemudian yang kedua, apa tujuan dari pembalikan tanah dasar kolam? Kemudian yang berikutnya adalah untuk tanah yang bersifat porus dan pematang yang mengalami kebocoran, tindakan apa yang harus dilakukan dalam persiapan tambak? Kemudian sebutkan tol ukur keberhasilan dalam persiapan tanah dasar tambak. Nah, ini 4 poin evaluasi, silakan dikerjakan ataupun disampaikan melalui kolom komentar atau dijawab di lembar terpisah, kemudian dikirim melalui email ataupun WA Pak Budi secara langsung. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Masih ada sesi berikutnya terkait dengan persiapan tambak, yaitu pengolahan air. Jadi dalam persiapan tambak ini, selain tadi kita memperhatikan konstruksinya, kemudian memperhatikan kondisi tanah dasarnya, elevasi dan sebagainya, gitu. Maka tahapan berikutnya, jika tambak itu sudah dilakukan persiapan tanah dasar, pengeringan, pengapuran, pemupukan, maka tahapan berikutnya adalah persiapan air tambak. Nah, jadi persiapan air tambak yang dapat menunjang secara optimal untuk pertumbuhan udang selama masa pemeliharaan. Jadi kondisi konstruksi fisik tambaknya harus dipersiapkan, kemudian media pemeliharaan harus dipersiapkan dalam kondisi optimal, baru kemudian dilakukan penebaran atau penyediaan benih dan penebaran benih untuk dilakukan pemeliharaan udang. Demikian pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.